Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurwahyuni, NIM 17060280 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis sentimen menggunakan metode Naive Bayes Classifier pada angket mahasiswa. Apa itu analisis sentimen? Analisis sentimen yaitu riset komputasional dari sentimen, kali ini dari mahasiswa, yang dituangkan secara tekstual melalui angket, lalu diklasifikasikan menjadi kelompok sentimen, yaitu ada kelas positif, negatif, ataupun netral. Berhubung ini angketnya berupa kata, maka analisis ini mengacu pada text mining, yaitu proses pengambilan informasi dari teks. Metode Naive Bayes Classifier atau bisa disingkat dengan NBC, yaitu metode klasifikasi yang berdasarkan probabilitas dan teorema Bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas dan tidak ada kaitannya dengan variabel lainnya. Tahapan NBC sendiri dalam proses klasifikasi teks ada dua tahap. Yang pertama tahap latihan, yang kedua adalah tahap klasifikasi. Tahap pelatihan merupakan proses analisis terhadap sampel data yang dapat menjadi representasi dokumen. Nah, data latih ini nanti memperoleh hasil model klasifikasi untuk penentuan kelas pada data uji. Untuk menghitung perbandingan antara term pada data testing dengan setiap kelas yang ada menggunakan rumus probabilitas, yaitu NC ditambah M kali P dibagi N plus M, di mana N adalah jumlah term pada data latih, kemudian NC adalah jumlah term di mana P sama dengan PJ dan A sama dengan AC. Untuk P-nya sendiri yaitu probabilitas setiap kelas dalam data latih, dan M-nya adalah jumlah term pada data uji. Untuk menghitung klasifikasinya dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian ada confusion matrix. Confusion matrix ini berisi data uji yang diprediksi benar dan salah oleh model klasifikasi. Ada true positif atau TP, yaitu data ujinya kategori X, dan memang benar data tersebut termasuk kategori X. Dan untuk false positif atau FP, yaitu data ujinya bukan kategori X, dan tetapi seharusnya data tersebut termasuk kategori X. Untuk false negatif atau FN, data ujinya kategori X, tetapi seharusnya data tersebut bukan termasuk kategori X. Untuk true negatif, yaitu data ujinya bukan kategori X, dan memang benar data tersebut bukan termasuk kategori X. Kemudian ada precision, recall, dan akurasi. Ini untuk menghitung keakuratan. Presisi sendiri adalah sebuah tingkat keberhasilan antara informasi yang diminta dengan jawaban yang diberikan dengan rumus TP dibagi TP plus FP. Kalau recall itu adalah sebuah tingkat keberhasilan dalam menemukan kembali sebuah informasi dengan rumus TP dibagi TP plus FN. Kalau akurasi sendiri artinya sebuah tingkat kedekatan antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Nah, permasalahannya, semakin berkembangnya zaman, kan otomatis pengetahuannya meningkat. Kalau dalam lingkungan universitas, hal yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan setiap saat itu kualitas pengajarannya selama standarisasi akademik. Nah, biasanya pada akhir semester itu dilakukan penarikan angket mahasiswa. Dari angket ini nanti bisa menilai kinerja dosen. Apakah mahasiswa sudah puas terhadap kinerja tersebut? Nah, itu angket nanti itu kita analisa itu termasuk kelas positif, negatif, atau netral. Objek penelitiannya kali ini menggunakan 100 data angket mahasiswa STMIK PPKI Antara Kanita Rahmawati Taraga. Koleksi data angketnya ini ada 5. Ini nanti digunakan untuk data latih.
Dari tabel di atas, 2 termasuk kelas positif, 2 laginya termasuk kelas negatif, dan yang 1 adalah kelas netral. Bagaimana proses analisanya? Tadi kan bentuknya kalimat, jadi tidak bisa langsung diproses. Pertama-tama kita lakukan pre-processing terlebih dahulu. Ada 3 tahapan, yaitu tokenisasi, penghapusan stop word, dan stemming. Yang pertama ada tokenisasi. Untuk tokenisasi ini, datanya dipecah menjadi token atau term. Jadi hurufnya yang semula ada yang besar kecil, ini diubah menjadi huruf kecil semua, dan semua tanda bacanya dihilangkan. Seperti contoh yang ada pada tabel berikut. Untuk tahap yang kedua adalah penghapusan stop word, yaitu penghapusan kata yang tidak mempunyai arti atau tidak penting. Contohnya, pada data 1, kata sudah dihilangkan. Pada data 2, kata tidak dihilangkan. Dan sebagainya. Untuk langkah ketiga yaitu stemming. Stemming ini untuk pembentukan kata baku. Misalnya dalam kata mengajar, menghilangkan awal jadi berbentuk kata aja. Setelah dilakukan pre-processing, baru kita masuk pada tahapan naik bias classifier. Yang pertama yaitu menghitung probabilitas. Kali ini kita menghitung probabilitas positif terlebih dahulu. Dengan rumusnya jumlah kelas positifnya ada berapa? 1, 2, yaitu 2. Dibagi jumlah data latihnya ada 5. 2 per 5 sama dengan 0,4. Untuk kelas negatif dan netralnya juga sama. Rumusnya seperti probabilitas positif. Dan hasilnya adalah 0,4. Untuk kelas netralnya yaitu 0,2. Selanjutnya, klasifikasi dengan data uji. Kita coba dulu yang data ke-6. Dengan kalimat dosen sangat sering terlambat mengajar. Itu termasuk kelas apa? Ini nanti ditentukan terlebih dahulu N, NC, P, dan M-nya berapa. Untuk term dosen, N-nya adalah 5. NC-nya 0, probabilitas yang kelas positif tadi 0,4, dan M-nya ini adalah 3. Ini pertama ini untuk menghitung kelas positif terlebih dahulu ya. Untuk term lambat, N-nya ada 5, NC-nya 0, P-nya 0,4, M-nya adalah 3. Untuk kata ajar, dalam data latih tadi, N-nya ada 5, NC-nya tadi ada 2. Ini ajar. Yang positif, D1 sama D5. Sudah selesai ditentukan. Sekarang lanjut ke perhitungan probabilitas. Kita menghitung probabilitas positif dulu terhadap term dosen. Rumusnya probabilitas tadi adalah NC, NC-nya 0, ditambah M kali P, 3 dikali 0,4 dibagi N plus M, yaitu 5 plus 3. Hasilnya adalah 0,15. Itu untuk term positif, untuk term dosen pada kelas positif. Untuk term lambat dan term ajar pada probabilitas positif juga dihitung seperti rumus di atas. Selanjutnya kita mencari nilai maksimal dari hasil perkalian nilai probabilitas dan nilai P untuk setiap kelas dengan menggunakan perhitungan V. Yang V ini, V positif. Nilainya 0,4. Termnya kan ada 3. Untuk term dosen hasilnya 0,15. Untuk term lambat hasilnya 0,15 juga, dan ajar termnya ada 2,15. Ini dikali semua hasilnya 0,01935. Begitu juga dengan V negatif dan V netral hasilnya segini. Setelah diketahui semua V dosen dari kelas positif, negatif, dan netral,
Ini nanti diambil nilai maksimalnya menggunakan rumus Argmas. Ini nanti dimasukkan semua. Diambil yang paling besar maksimal, yaitu terletak pada kelas negatif. Dari perhitungan di samping ini, diperoleh nilai maksimal yaitu 0,12895 yang termasuk nilai kelas negatif. Ini kelas negatif. Jadi kesimpulannya, data uji D6 tersebut termasuk kelas negatif. Untuk data uji yang ketujuh, dilakukan proses yang sama seperti data ke-6 tadi. Kali ini untuk menghitung keakuratan dari hasil percobaan tadi. Misalnya, data ujinya ada 10. Dan ini hasilnya, kelas sebenarnya negatif. Untuk perhitungan NBC-nya termasuk negatif. Itu juga seterusnya. Langsung saja kita ke presisi. Untuk presisi tadi rumusnya adalah TP, yaitu 3, dibagi TP plus FP. FP-nya sendiri sama dengan 1. Nanti hasilnya ketemu 75%. Untuk recall sendiri, rumusnya adalah TP, true positif, ada 3. Dibagi TP plus FN, yaitu 3 plus 1. Hasilnya 75%. Untuk akurasinya sendiri, rumusnya TP plus TN dibagi TP plus TN plus TP plus FN dikali 100%, hasilnya 80%. Nah, dari data itu tadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil perhitungan data uji sebanyak 10 data tersebut menghasilkan dengan tingkat presisi sebanyak 75%, recall-nya 75%, dan akurasinya 80%. Maksimal ya. Kalau untuk memaksimalkan itu, kita bisa menambah data latih yang lebih banyak lagi agar lebih akurat. Ya, sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.